Terdapat 10 pemain pro timnas Indonesia yang siap unjuk gigi di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut. Sebagai informasi, jadwal undian atau drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dilakukan pada Kamis 27 Juli 2023. Sedangkan pertandingan babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dimulai pada 12 Oktober 2023 hingga 17 Oktober 2025. Jika dilihat dari calon lawannya di putaran pertama, skuad Garuda difavoritkan lolos ke putaran berikutnya. Apalagi, timnas Indonesia memiliki 10 pemain pro yang akan membuat Garuda semakin dikdaya. Ke-10 pemain pro tersebut juga masing-masing telah membuktikan kelasnya di pertandingan FIFA Matchday Juni 2023. Dari 10 pemain pro tersebut, hanya satu nama yang belum menjalani debut bersama timnas Indonesia. Dia adalah Sandy Walsh. Debut Sandy Walsh berseragam merah putih pada FIFA Matchday Juni 2023 kemarin terpaksa tertunda karena mengalami cedera. Sehingga pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 esok bisa menjadi ajang debut bagi Sandy Walsh. Prediksi line up timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, Sintayong tampaknya tak mengandalkan formasi andalannya, yakni 3-5-2. Dengan menerapkan 3 bek tengah diharapkan pertahanan timnas Indonesia semakin kokoh. Hal itu terbukti saat melawan Argentina di ajang FIFA Matchday Juni 2023. Kala itu, pertahanan timnas Indonesia sangat kokoh dan sulit untuk ditembus. Selain itu, memasang 4 pemain di lini tengah juga membuat para pemain skuad Garuda lebih variatif. Pasalnya, dengan 4 pemain tengah tersebut dapat berfungsi menambah kekuatan saat bertahan dan dinamis saat melakukan serangan balik. Di sektor penjaga gawang, sosok Syahrul Trisna dipercaya akan menjadi benteng pertahanan terakhir di bawah gawang Garuda. Sementara itu, di posisi pemain bertahan, trio Elkan Bagot, Jordi Amat, dan Rizky Ridho memiliki peran vital yang tak tergantikan. Sementara itu di posisi sayap tengah akan diisi oleh Shane Patinama di sebelah kiri dan Sandy Walsh di sisi kanan. Tugas keduanya adalah membantu saat bertahan dan mengalirkan bola dari sektor sayap saat menyerang. Sedangkan di posisi gelandang bertahan, duet Ivar Jenner dan Asnawi Mangkualam akan menambah kesulitan lini tengah Garuda. Asnawi sejatinya berposisi asli sebagai bek sayap, namun di bawah Sintayong dia dapat bermain di multi posisi, termasuk di posisi gelandang bertahan. Sementara gelandang metronom timnas Indonesia tentu akan diperankan oleh Mark Slot. Sedangkan daya gedor timnas Indonesia akan diambil oleh Rafael Struijk dan Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand dapat berperan sebagai second striker dan menyuplai bola kepada sang target man, Rafael Struijk. Berikut prediksi line up timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia 3-5-2. Syahrul Trisna, KK, Elkan Bagot, Jordi Amat, Rizky Ridho, Shane Patinama, McClough, Ivar Jenner, Sandy Walsh, Asnawi Mangkualam, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk. Pelatih Sintayong. Daftar 10 pemain pro timnas Indonesia: Jordi Amat, Johor Darul Taksim, Sadil Ramdhani, Sabah FC, Pratama Arhan, Tokyo Verdy, Asnawi Mangkualam, Janam Dragons, Sandy Walsh, KV Michelin, Shane Patinama, Viking FK, Marcelino Ferdinand, KMSK Danes, Ivar Jenner, Jong Utrecht, Rafael Struijk, Ado Den Haag, Elkan Bagot, Ipswich Town. Jalan terjal timnas Indonesia. Dilansir dari akun Twitter @FootyRankings, Rabu 21 Juni 2023, timnas Indonesia masuk ke dalam pot 4 bersama Taiwan, Maladewa, Yaman, Afghanistan, Singapura, Myanmar hingga Kamboja. Pot 4 merupakan babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2023 mendatang. Hal tersebut diketahui setelah timnas Indonesia saat ini menduduki peringkat 150 dunia atau berada di urutan ke-28 Asia. Berada di pot 4, timnas Indonesia akan beradu dengan salah satu negara yang masuk kategori unseeded guna melaju ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasarkan data Food Ranking, terdapat 11 negara yang masuk kategori unseeded. Mereka adalah Macau, Mongolia, Bhutan, Laos, Brunei Darussalam, Bangladesh, Timor Leste, Pakistan, Guam, Sri Lanka, dan Kepulauan Mariana Utara.
Sri Lanka diketahui tengah ditangguhkan FIFA, sementara Mariana Utara belum menjadi anggota, sehingga calon lawan timnas Indonesia di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini hanya 9 tim dari kategori unseeded. Jika berhasil lolos dari babak pertama, maka timnas Indonesia akan melaju ke babak kedua yang mulai berisikan tim-tim kuat yang ada di ranking 1 sampai 25 Asia. Di babak kedua, timnas Indonesia akan bertanding sebanyak 6 kali dengan format tandang-tandang. Lalu pada babak ketiga, 18 negara yang bersaing akan dibagi dalam 3 grup yang berisi 6 tim. 2 tim berada di posisi pertama dan juga runner-up klasemen masing-masing grup akan dipastikan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sedangkan peringkat ketiga dan keempat di babak ketiga ini masih akan bertarung di babak keempat. Pada babak keempat ini akan ada 6 tim yang bertanding. Nantinya, 6 tim tersebut akan bersaing memperebutkan 2 tiket yang akan dibagikan kepada masing-masing juara grup babak keempat. Sedangkan untuk tiket playoff akan diperebutkan oleh 2 tim yang finish sebagai runner-up grup di babak pertama. Nantinya tim tersebut akan bertarung di babak kelima, yakni babak antar konfederasi. Sehingga wakil Asia yang bisa merebut tiket playoff harus mengalahkan wakil konfederasi lainnya demi mendapatkan 1 tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Jika menilik dari skema tersebut, timnas Indonesia yang harus melakoni pertandingan dari babak pertama pun akan melewati jalan yang terjal dan panjang. Namun, apakah mungkin timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026? Tentu saja bisa. Hal itu tergantung dengan performa apik skuad Garuda dan keberuntungan dalam hal drawing di setiap babaknya. Selain itu, timnas Indonesia juga menunjukkan progres yang positif setelah melakoni 2 pertandingan uji coba pada FIFA Matchday Juni 2023. Meski hanya mampu meraih imbang 0-0 dengan Palestina dan kalah 0-2 melawan Argentina, pertahanan timnas Indonesia tampil solid. Lini belakang timnas Indonesia yang dihuni oleh Jordi Amat CS itu berhasil menahan serangan tim nomor 1 dunia. Pos 1, Jepang, Iran, Korea Selatan, Australia, Arab Saudi, Qatar, Irak, Oman, dan Uni Emirat Arab. Pot 2, Uzbekistan, China, Yordania, Bahrain, Suriah, Vietnam, Palestina, Kyrgyzstan, dan India. Pot 3, Lebanon, Tajikistan, Thailand, Korea Utara, Filipina, Malaysia, Turkmenistan, Kuwait, dan Hong Kong. Pot 4, Timnas Indonesia, Taiwan, Maladewa, Yaman, Afghanistan, Singapura, Myanmar, Nepal, dan juga Kamboja.